Shalom jemaat sekalian. Sudah 1 tahun saya nggak berdiri di sini. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada gembala yang sudah memberikan kesempatan saya kembali untuk meng-sharingkan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita belajar selangkah lebih tinggi daripada doa. Kita umat Tuhan selalu diajar, ayo berdoa. Doa itu luar biasa kuasanya. Tapi hari ini kita selangkah lebih tinggi. Bukan hanya doa saudara sekalian, tapi dalam kondisi apapun juga naikkan syukur. Doa bisa salah. Doa bisa egois, sangat tidak memperhatikan kehendak Tuhan. Si aku minta. Tapi hari ini kita diajar untuk belajar bersyukur. Kok bisa? Bukankah saat ini saat paling sulit? Saya percaya. Kesulitan itu sudah dialami oleh kita semua, apalagi sejak yaitu 6 April Donald Trump mengumumkan suatu polisi daripada ekonomi dunia ini. Banyak usahawan seluruh dunia merasakan sangat dampaknya besar. Politik berubah, kondisi berubah. Kita harus belajar bersyukur. Tidak gampang, tapi justru itu firman Tuhan. Ayo saya mengajak Anda semua melihat beberapa firman Tuhan. Yang penting Anda akan melihat suatu berita yang akan Tuhan sampaikan untuk setiap kita. Biar dalam waktu 30 menit ini kita akan belajar firman Tuhan. Yang pertama yaitu Mazmur 146 ayat 1. Saudara sekalian, Anda akan melihat bahwa bersyukur itu bukan hanya pelampiasan emosi, tidak. Tapi lebih daripada itu adalah suatu pilihan yang harus kita bisa pilih dalam kondisi apapun juga. Yang lebih daripada itu adalah suatu perintah oleh Kristus, oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku. Setelah itu kedua, bersyukurlah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucapkan syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Efesus pasal 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Baik senang, baik susah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita kepada Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara sekalian, jelas bahwa syukur itu bukan hanya pelampiasan. Bersyukurlah satu emosi, tapi suatu pilihan. Dan pilihan itu karena kita diperintahkan dalam segala hal, dalam kondisi apapun juga kita mengucapkan syukur. Nah, kita lihat Tuhan Yesus mengatakan bersyukur. Bersyukur. Tapi dalam kondisi apa? Kita akan lihat Matius pasal 11. Saudara sekalian, penderitaan Kristus yang paling top di atas kayu salib. Sampai berdoa kepada Tuhan, kenapa Tuhan tinggalkan saya? Yesus pernah mengatakan, tidak pernah. Dia di atas, saya di bawah. Tapi selalu menjadi satu. Selalu menjadi satu. Tapi saat dia katakan, Bapak, kenapa tinggalkan saya? Nah, ini suatu penderitaan, tapi dalam penderitaan ini dia tetap mengatakan genaplah, jadilah. Berarti apa? Kehendak Tuhan tetap diterima dengan yang paling baik. Kita lihat kita akan lihat dalam kondisi apapun juga kita perlu belajar seperti Tuhan. Matius pasal 11 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Di dalam yaitu penjara Yohanes, perintis Yesus, Yohanes Pembaptis, mendengarkan tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruhnya murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaulah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah, ini suatu integritas yang dipertanyakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun
yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Yesus tidak marah, tapi Yesus justru memuji Yohanes Pembaptis. Saudara sekalian, teruskan. Ya, dengan apakah aku umpamakan, yaitu angkatan ini. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup, yaitu seruling bagimu, tetapi kamu tidak, yaitu menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Ini kondisinya, ini yang dialami oleh Tuhan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi apa yang dialami Kristus dalam pelayanannya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ya, celakalah engkau, ya, Korazim, dan celakalah engkau, yaitu Betsaida. Ya, pada waktu itu Yesus, ya, aku berkata, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau, yaitu sembunyikan bagi orang banyak bajik dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang yaitu pasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang pasang itu enak, dan beban yang pikul itu ringan. Saudara sekalian, Kristus memberikan contoh dalam kondisi keadaan paling sulit. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, kami ucapkan terima kasih. Tuhan, ampuni kami, karena selama ini sebetulnya kami sudah menikmati berkat Tuhan yang besar. Walaupun saat-saat ini banyak kesulitan, terjangan hidup, arus-arus yang di luar dugaan sudah menjadi bagian kami. Tapi sekali lagi Tuhan, kami terus berdoa, kami terus minta, kami terus berseru, karena firman Tuhan mengajar. Tapi pagi hari ini kami diajar selangkah lebih tinggi, belajar untuk menerima, bersyukur apa yang kami alami. Dan lebih daripada itu, ajarkanlah kami Tuhan bertindak sesuatu. Bukan hanya dalam bibir, dalam doa bersyukur, tapi dalam tindakan kami menyatakan kami terima dan kami yakin percaya dalam ajaran-ajaran Tuhan selama ini mempunyai suatu pelajaran sangat indah sekali. Agar kami dalam saat-saat yang paling sulit justru lebih dekat, justru lebih mengalami, justru melihat Tuhan yang kami sembah, Alfa Omega, Kristus, Immanuel, yang tidak berubah, cinta kasihnya mulai sekarang sampai setelah. Berkati jemaat Tuhan, berkati tempat ini Tuhan, banyak pergumulan, tapi banyak berkat Tuhan akan Engkau curahkan pagi hari ini. Dengar doa kami Bapa, kami panjatkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara sekalian, waktu saya menerima tema ini, saya bergumul, saya bertanya, apa betul dalam saat semacam ini kita mengajak jemaat bersyukur? Bukankah kita mengajak jemaat lebih banyak berdoa? Karena tentang doa aja Tuhan itu di dalam Yeskil mengatakan, saya melihat satu orang pun tidak ada yang tampil keluar mau berdoa. Saya gelisah, ya, saya bingung. Kenapa? Saudara sekalian, bukankah Tuhan itu maha kuasa, maha tahu? Kok bisa bingung? Bukan kita tidak tahu, bukan dia tahu. Tapi heran, kenapa doa itu begitu luar biasa? Janji Tuhan itu luar biasa. Dan banyak bukti di dalam sejarah doa itu mempunyai dampak yang besar. Tapi kenapa anakku tidak berdoa? Justru mencari kekuatan, mencari jalan sendiri dengan pengalaman menyombongkan keakuan sendiri. Tapi hari ini saudara sekalian kita diajar selain berdoa, ayo kita bersyukur. Doa bisa salah. Ya, dalam Mazmur mengatakan pemazmur 3 kali saya berdoa 1 hari. Tapi 7 kali saya ucapkan syukur kepada Tuhan.
Kalau Anda lihat sejarah kebudayaan orang Yahudi, bukan 7 kali, 10 kali, bahkan 100 kali. Tiap kali bersyukur, bersyukur, bersyukur. Saya senang sekali tadi lagu pertama adalah bersyukur. Kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Tidak gampang saudara sekalian. Saya katakan sekali lagi, saat-saat semacam ini saya tahu. Terjangan politik dunia. Demikian juga dengan kondisi keadaan, peraturan pemerintah untuk pedagang-pedagang. Bukan hanya pedagang sebetulnya. Semua dari atas sampai bawah kena dampak. Masalah pajak, ya masalah peraturan itu menjadi suatu kepusingan setiap kita. Dalam kondisi semacam ini, saudara sekalian firman Tuhan tetap mengajarkan bersyukur. Saudara sekalian, waktu bersyukur tidak akan salah. Dalam kondisi apapun juga. Dan waktu bersyukur saudara sekalian, mujizat akan terjadi. Anda lihat ya, Pemazmur 30 mengatakan, waktu saya bersyukur, malam yang gelap akan menjadi suatu pujian. Bahkan jubah kedukaan akan diganti menjadi suatu dansa yang luar biasa. Ya, Ayub mengatakan, Dia, Tuhan membuat orang malam hari itu bisa bersyukur. Nah, ini dialami oleh Paulus dan Barnabas. Waktu mereka karena Injil dipenjarakan, waktu diikat semuanya, waktu dimasukkan penjara bawah tanah, saat itu, saudara sekalian, tidak menggerutu sudah untung. Harus bersyukur. Tapi apa yang terjadi? Waktu mereka bersyukur, lepas. Dan mereka ada kesempatan untuk mengabarkan Injil kepada penjaga dan diselamatkan. Sekali lagi, saudara sekalian, 55 tahun pelayanan saya. Sampai saat ini, udah emeritus bisa melayani, hanya satu. Saya melihat kuasa Tuhan di dalam syukur. Bayangkan saudara sekalian, tidak bisa dibayangkan. Dalam pelayanan 55 tahun, tidak ada kesulitan, jelas. Ada. Dan membuat saya kecewa. Membuat saya akan mundur. Ya, lihat kondisi keadaan pelayanan. Kok demikian? Saya udah melayani, menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Tapi kenapa saya masih menjadi orang kedua di dalam gereja? Ya, diperlakukan tidak senonoh. Tapi saya harus sabar. Dalam hal ini saya harus bersyukur. Baru bisa bertahan sampai setelah emeritus masih bisa melayani Tuhan. Saya alami sendiri apa yang saya katakan. Saya tahu itu memang dampak doa besar. Syukur jauh lebih besar. Saat semacam ini saudara sekalian, Anda akan melihat terakhir Tuhan baik, Tuhan hidup, Tuhan luar biasa. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus dalam perjalanannya mengajar kita satu hal yang sangat penting sekali. Dalam kondisi apapun juga. Saudara sekalian, kayu salib merupakan suatu tempat yang paling berat bagi Yesus. Tidak ada mujizat. Dia berseru kepada Tuhan, penderitaan yang luar biasa. Tidak ada mujizat. Berarti apa saudara? Waktu tidak ada mujizat pun, Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak turun. Dia goda untuk turun. Kalau engkau anak Allah, turun. Dia tidak turun. Tetap di sana. Untung. Tetap di sana. Sampai terakhir dia katakan, genaplah. Hari ini Anda dan saya kumpul tempat ini, berbakti tiap minggu, dan melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu karena dia adalah penuh dengan cinta kasih, bukan hanya sampai di sana. Karena 3 hari kemudian dia bangkit, meninggalkan kuburan yang kosong. Karena itu, saudara sekalian, jalan ini sudah benar. Jalan ini sudah diambil keputusan yang jelas benar. Tapi perjalanan ini tidak mudah. Kristus meninggalkan suatu pelajaran indah. Dalam Matius 11 tadi, saudara sekalian, yang pertama kita lihat Yohanes Pembaptis. Orang pertama yang proklamirkan waktu baptiskan Yesus, katakan inilah anak domba Allah yang mengambil semua dosa manusia. Ya, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Saudara sekalian, dia yang pertama kali yang proklamirkan. Tapi kenapa saat ini, saudara sekalian, dia mempertanyakan, kami itu tunggu orang lain atau tunggu kamu? Apakah betul Mesias? Saya ragu-ragu. Saya dalam penjara. Saya nggak mengerti. Saya menjadi perintismu yang membuat rintisan luar biasa. Tapi kenapa? Waktu saya dalam penderitaan ini, dalam penjara, kau tidak besuk saya. Saudara-saudara, pertanyaan ini mempertanyakan, Yesus engkau benar enggak?
Engkau juru selamat enggak? Engkau anak Tuhan enggak? Atau saya yang salah? Kalau Anda jadi saya di pertanyaan begitu, saudara sekalian, jelas sakit hati. Jelas. Tapi tidak. Bukan tidak sakit hati, dia bahkan memuji. Dia katakan demikian, yang dilahirkan perempuan, tidak ada satu yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Berarti dia tetap menjadi contoh. Jemaat yang saya kasih, ini kondisi keadaan. Mungkin saat ini dalam pelayanan Anda sedang dicurigai. Yang curigai bukan orang lain, orang terdekat, orang dulu kepercayaan Anda. Dan Anda sendiri dalam kondisi tidak salah, tetap menjalankan. Karena ada suara, bisikan sini sana, sampai terjadi suatu perubahan kondisi. Jangan putus asa, jangan tinggalkan gereja, jangan tinggalkan Tuhan, saudara sekalian. Jelas sekali, pegang erat-erat. Saya bersaksi karena 52 tahun yang lalu, waktu saya masuk di GKY, orang-orang ini udah nggak ada. Dan Anda juga nggak kenal. Saudara sekalian, 52 tahun yang lalu, tahun 73. Waktu saya masuk sebagai hamba Tuhan. Gembala saat itu, di bawah saya ada 2 orang, guru Injil. Saya juga guru Injil waktu itu, belum dipendetakan. Tapi saya mimpin. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak bisa masuk ke majelisan. Tapi saya tidak putus asa. 2 orang mengatakan, 2 orang. Orang ini yang satu udah almarhum, orang Jawa Tengah. Yang satu masih yaitu East Coast, Amerika. Udah emeritus, seorang pendeta yang pernah melayani di GKI. Waktu itu Ko Idhang. Katakan kepada saya, Bill, kamu siap 2 tahun, ambil koper pulang. Saudara sekalian, bagi saya masih usia 26 tahun saat itu. Masih muda, gentar. Saya tidak punya pengalaman. Saya tidak punya pengalaman. Tapi saya masuk di dalam suatu gereja yang sangat sulit. Gimana saya bisa memperkembangkan kalau saya tidak masuk dalam majelis? Tapi saya nggak putus asa. 3 bulan Februari saya masuk. Bulan 4 saya udah buka, yaitu pelayanan sekolah minggu di Pluit. Pluit yang sampai saat ini udah 51 tahun. Karena dimulainya 74 Januari 13. Nah, seorang anak dari Pak Gusali, asal orang GKY, Gereja Kristus Ketapang. Anaknya di sini, mantunya di sini. Saya tadi pagi masih melihat namanya Sikong. Ketemu senang sekali. Dan anaknya paling besar, Yusak, yaitu Asusa LA. Hari ini datang. Jam kebaktian pertama. Saudara-saudara sekalian, akhirnya mulai dari sana sekolah minggu dimulai. Dan sekolah minggu yang pertama, pendeta Han Wisang yang sekarang melayani di Sulawesi, itu jemaat di Pluit. Saya senang sekali karena melihat ini kuasa cinta kasih Tuhan. Kalau saya kecewa, kalau saya merasa ya udah, kalau berarti saya nggak bisa masuk, ya udah enggak. Saya tetap lobby dengan ketua sharing. Sharingkan, masuk diundang, setelah sharing, tidak ada pertanyaan, saya keluar lagi. Itu kondisi 5 tahun, sampai tahun 77, saya dipendetakan. Tapi saya nggak sakit hati. Nggak sakit hati. Saya sabarin terus, berikan contoh teladan, modul, sampai tahun 77. Bukan saya minta, majelis yang minta saya untuk dipendetakan. Sebetulnya, saya akan menolak. Hati kecil. Saya akan buka syarat, tapi enggak. Saya katakan, ya udah, karena gereja perlu, saya terima. Pelan-pelan, sampai setelah dibaptis, setelah ditabiskan, saya masuk dan saya mengajak rekan-rekan masuk sampai saat ini. Saudara sekalian, saya masih muda. Dipertanyakan kemampuan saya dan sebagainya, enggak apa-apa. Tapi puji Tuhan, Anda hari ini buktikan saya udah 55 tahun pelayanan, 52 tahun di GKI masih dipercayakan untuk memegang suatu pelayanan Yobel. Tahun 98. Sampai tahun yaitu 2006. Desember saya di Dallas Chinese Bible Church. Satu gereja yang udah pecah. 3 hamba Tuhan yang senior pernah apply, gagal. Saya orang yang keempat.
Saya tidak punya pengalaman pelayanan di Amerika. Ya, saya punya English pun broken English. Ya, tapi dalam ujian itu, saudara sekalian, saya seolah dipertanyakan dari Samaria, Nazaret bisa mengeluarkan apa? Ya, saudara sekalian, tidak ada pengalaman di Amerika, tapi akhirnya saya diperlakukan, betul-betul dipertanyakan dari Nazaret, dari Indonesia yang belum punya pengalaman di Amerika bisa berbuat apa-apa. Ya, puji syukur kepada Tuhan, 8 tahun saya pelayanan gereja dari kecil 1 kali kebaktian, ya 2 kali bahasa Mandarin sama Cantonese ditambah bahasa Inggris sampai bertumbuh 803 kali kebaktian terpaksa karena panggilan dari Koidang 2 kali resmi dari sinode saya kembali. Saudara-saudara sekalian, saya utarakan hal semacam ini, ya saya dipertanyakan waktu itu. Anda masuk ke DCBC membawa resep apa? Bawa resep apa? Saya bilang, kalau Anda anggap saya harus buka resep, dokter yang baik tidak akan buka resep dulu, harus masuk lab dulu. Periksa darah semua baru buka resep. Saya bilang, kalau saya belum masuk, belum tahu apa resepnya. Tapi ada satu hal saya akan kerjakan. Yang saya kerjakan di Indonesia, kebaktian doa. Ya GKY tahun 80-an. Itu akan menjadi berkat luar biasa. Saya katakan, saya akan perbaikin itu. Saya akan mengajak jemaat berdoa. Puji Tuhan, ya dari cuma 10 orang. Hari Rebu malam sampai saya tinggalkan dari 100. Menjadi suatu berkat yang luar biasa. 911 di sana. Tapi 911 justru membeli tanah, membuka, yaitu church planting yaitu Frisco. Kalau Anda dari Texas pasti tahu Frisco salah satu tempat yang paling berkembang, ya di pinggir mall besar, yaitu membeli tanah. Luar biasa. Panjang ceritanya tapi singkat. Yang akan saya katakan adalah, saudara sekalian, dalam pelayanan Anda saat ini saya tidak tahu. Mudah-mudahan itu penuh dengan sukacita. Tapi kalau penuh dengan kekhawatiran, dicurigai dan sebagainya, penting Anda beres di hadapan Tuhan. Tidak ada personal agenda. Nah kalau itu terjadi, saudara sekalian, Tuhan pasti buka jalan. Nah ini yang saya katakan, karena itu bersyukurlah. Karena saya alami semua itu. Sementara saya kasih, dalam kondisi waktu integritas kita dipertanyakan. Kita nggak bisa jawab, nggak bisa menjelaskan. Semakin menjelaskan, semakin rumit. Tapi waktu Anda dengan syukur menerima tantangan itu, Tuhan sedang memproses Anda. Sehingga satu saat Anda dipercaya dan diberikan tugas yang besar dari Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, waktu Yesus pelayanannya tidak ada respon. Saudara sekalian, dia katakan seperti anak seruling, kamu tidak dansa. Ya, waktu pukul dada, ya, engkau tidak sedih. Apa artinya? Tidak mendapatkan respon. Ini berat sekali. Saudara sekalian, waktu Anda kerjakan sesuatu, ya, keluarga tidak respon, teman dekat tidak respon, semua tidak respon, itu merasa kesepian. Saudara-saudara, waktu merasa kesepian, saudara sekalian, itu lebih baik tinggalkan. Buat apa saya teruskan? Saya juga mempunyai perasaan itu, ya. Tapi Tuhan berikan saya kekuatan, sabar, terima, berdoa, bersyukur. Puji Tuhan, bertahan terus sampai saat ini. Saya percaya semua kita pernah makan bakcang ya. Bakcang enak ya, tapi mahal juga ya. 40.000, 50.000 saudara sekalian. Tahu ceritanya bakcang? Saudara sekalian, ini adalah latar belakang cerita. Seorang di dalam dinasti Chu Guo, seorang namanya Cien, seorang pujangga besar. Dia di dalam istana. Dia seorang benar, yang baik, yang mengerjakan sesuatu selalu jujur. Tapi lingkungannya tidak baik. Saudara sekalian, dia katakan demikian. Ya maaf saya pakai, nanti saya terjemahkan. Ya, 众人皆醉我独醒. Semua mabuk dengan anggur, tapi saya tidak. 众人皆出, semua kotor, najis, tapi saya bersih. Dia mengeluarkan perkataan semacam ini, sampai saat ini dipakai terus oleh banyak orang. Pokoknya saya harus jaga diri, tidak terbawa. Ya, tidak terbawa oleh arus yang jelek. Saudara sekalian, kondisi keadaan ini saat ini kita sering
Orang itu ceritanya tinggi, muluk-muluk, anti ini, anti itu. Akhirnya dijebloskan, ya, dipasukkan. Bukan, Xian seorang orang benar. Tapi sayang sekali dia kecewa karena tekanan terlalu besar sekali. Akhirnya dia mengatakan, daripada saya dilukai, bahkan dinajisin satu saat, lebih baik saya masuk ke dalam, yaitu perut ikan. Dan saya tetap bersih di dalam perut ikan. Waktu dia merasa kecewa, saudara sekalian, dia akhirnya terjunkan diri, masuk di dalam, itu bunuh diri ke sungai. Karena itu, waktu itu orang-orang di sekitarnya lihat, agar supaya tidak dimakan sama ikan, mereka lempar makanan, supaya ikan makan itu tidak makan Xian. Nah itu ceritanya. Karena itu hari ini kita makan bakcang itu ada ceritanya. Nah puji syukur kepada Tuhan. Tuhan pelihara kita, tidak putus asa. Xian baik, tapi sayang sekali dia putus asa. Tapi puji syukur kepada Tuhan, kita diajar berdoa. Kita masih ada sandaran, masih ada pengharapan, masih ada mujizat. Kristus Immanuel yang maha ajaib, yang maha kuasa, Bapa surgawi, tidak berubah cintaannya, terus akan sertai. Karena itu jangan putus asa. Ya, pertahankan. Yesus mengalami dan Yesus memberikan contoh sampai di atas kayu salib. Walaupun ya saya tidak mendapatkan respon. Walaupun pekerjaan saya mujizat paling besar, 5 ketul roti, 2 ekor ikan dilakukan. Ya, banyak yang disembuhkan, dibangkitkan, tapi mereka tetap mengeraskan hati. Saudara-saudara sekalian, saya percaya kalau dalam kondisi semacam ini, siapakah kita? Kita lemah, termasuk saya lemah. Tapi saudara sekalian, kita belajar bersyukur. Waktu kita bersyukur, saudara sekalian, mujizat akan terjadi. Percaya hal ini. Syukur tidak akan salah. Waktu Anda bersyukur, orang membuat Anda pikir ini orang tidak benar. Tapi syukurilah terus, itu akan terjadi suatu kondisi keadaan berubah. Apalagi Tuhan katakan, ingatanku kepadamu bukan mencelakakan, tapi menyelamatkan. Walaupun saat ini ada penderitaan, ada hal-hal yang tidak bisa diterima. Tapi yang paling penting engkau benar di hadapanku, aku pasti akan bela engkau. Aku pasti akan bela engkau. Jemaat yang saya kasih tidak gampang. Ya, dalam 3 hal. Integritas dipertanyakan. Kedua, tidak diresponi. Yang ketiga, yaitu waktu. Yaitu pekerjaan tidak melihat hasil. Walaupun sudah kerjakan mujizat. Karena itu mujizat belum tentu ya. Yesus mengatakan yang tidak melihat percaya. Lebih besar berkatnya daripada yang melihat yang baru percaya. Semoga Tuhan tolong kita. Dengan iman, pengharapan, cinta kasih. Teruskan perjuangan itu. Teruskan iman itu. Teruskan cinta kasih itu. Yang terakhir, yang paling hebat saudara sekalian adalah waktu dia mengalami semua hal ini, dia katakan, Tianfu wokan sini, God praise you. Ya, namamu dimulakan. Ya, aku tahu, aku bersyukur dan aku tahu ini kehendakmu. Ini kehendakmu. Yesus tidak mengatakan, bukankah aku udah korbankan masuk ke dalam dunia? Kenapa pekerjaanku tidak engkau berkati? Kenapa tidak ada hasilnya? Kenapa mereka terus menentang? Kenapa mereka terus mau menyalibkan aku? Puji syukur kepada Tuhan. Gangguan, godaan, turun. Engkau anak Allah. Kalau engkau benar anak, turun. Puji Tuhan. Dia tidak turun. Kalau dia turun hari ini, kita tidak kumpul di sini. Hari ini tidak akan menyembah dia. Karena dia tidak turun, mati. Dan 3 hari meninggalkan kuburan yang kosong. Itu luar biasa. Saudara sekalian, jemaat yang saya kasih, pergumulan akhir zaman semakin berat. Jelas. Ya, dalam Wahyu 12 jelas mengatakan iblis tahu waktunya akan datang dan sudah datang. Dia turun di antara kamu mengobrak-abrik keluarga, anak-anak, pekerjaan dan usaha kita. Dalam kondisi semacam ini hanya satu, bersyukur kepada Tuhan, sandar dia. Karena apa? Masih ada pertolongan. Bahkan yang terakhir saudara sekalian, dia katakan tutup dengan ayat 28. Yang menderita, yang sengsara, datang kepadaku, aku akan memberikan peristirahatan. Puji syukur kepada Tuhan. Anda dan saya dalam ujian besar. Selain bersyukur kepada Tuhan, harus ada suatu tindakan. Tuhan, saya tetap menjadi jemaat yang memberikan berkat untuk kerajaan Tuhan. Yang memberikan berkat untuk gereja Tuhan.
yang memberi berkat untuk orang lain. Saudara sekalian, ini sangat penting sekali. Semua Tuhan tolong, Tuhan sudah berkati GKY di Puri. Saudara-saudara sekalian, dalam pelayanan 52 tahun di GKY, saudara sekalian, IPK pernah membuat saya kecewa dan mau mundur. Tapi sekarang tidak ada seorang mengatakan buka IPK itu salah. Saya tidak mengatakan IPK sempurna. IPK masih banyak yang harus dibenahin. Tapi IPK sudah menjadi berkat selama 46 tahun bagi kerajaan Tuhan, bagi gereja Tuhan. Sudah belakangan ini saya kemana-mana lihat, lulusan IPK jadi manusia yang baik. Bahkan sudah sekali beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan pimpinan di Semarekon. Seorang mengatakan, Pak Pendeta, saya dari gereja lain, tapi teman saya 16 orang itu lulusan IPK. Loh, Anda tidak kenal saya kok bisa kenal? Ya, karena ini 16 yaitu murid-murid IPK mengatakan kamu cari pendeta. Saya nggak tahu, saya bingung saudara sekalian. Saya katakan cari salah, cari IPK, jangan cari Yobel. Ya, karena kami nggak mungkin beli tanah, kami nggak mungkin bangun lagi, karena kami masih berat tanggungan kami. Tapi mereka ada kepercayaan. Betul saudara sekalian, bukan hanya Semarekon, tapi tempat lain juga mencari kami tapi kami katakan sementara kami 3 tempat dulu. Saudara-saudara sekalian, Anda tahu semua ini mengalami suatu salah paham, serangan yang luar biasa. Ya, sehingga ada orang mengatakan 13 tahun yang lalu bahwa lebih baik tutup aja Yobel. Tutup. Saya katakan selain Tuhan mati. Saya katakan Anda punya pikiran semacam ini, saya nggak bisa ngelarang. Itu kebebasan Anda. Anda hitung, saya mengerti. Karena saya juga hitung. Secara manusia rugi. Secara manusia nggak jalan. No way. Tapi saya percaya, kalau Tuhan masih hidup dan janji Tuhan mengatakan secangkir air putih diberikan kepada yang paling kecil, itu untuk Tuhan. Saya yakini itu. Dan nanti akhirat yang kita pertemuan dipertanggungjawab kepada Tuhan, Tuhan minta. Bukan berapa harta kita, bukan berapa pabrik kita, tapi berapa yang sudah kita kerjakan untuk yang miskin, yang susah. Ini hati Kristus. Karena saya katakan selain Tuhan mati. Puji Tuhan 13 tahun Anda melihat, nanti Anda saksikan. Itu kuasa Tuhan. Jemaat yang saya kasih, saya hanya mengatakan satu hal. Ya, kondisi sulit. Waktu Anda sulit, kami pun dalam pelayanan mengalami kesulitan. Tapi saya yakin percaya dengan bersyukur kepada Tuhan akan lewat. Tantangan semakin besar. Orang mengatakan gimana dengan makan siang gratis dari pemerintah. Gimana dengan sekolah rakyat yang gratis? Saya katakan itu urusan pemerintah. Yang Tuhan sudah titipkan, kita kerjakan terus. Nanti pasti ada jalan. Nanti pasti ada pertolongan Tuhan. Saudara sekalian, tantangan besar. Bukan hanya Anda, kami juga. Tapi sekali lagi, sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dan Anda akan melihat kuasa Tuhan. Saudara sekalian, kalau Anda sebentar melihat video 2 menit ini, Anda akan tergugah. Tuhan, selama saya diberkati, sudahkah saya mengerjakan? Saudara sekalian, dalam kondisi apapun juga kalau Anda melihat, untuk hal itu pun kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mari tayangkan video, setelah itu kita berdoa. Seorang kakek berusia 93 tahun jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Ia menerima terapi oksigen di unit perawatan intensif selama 4 jam. Setelah beberapa saat kondisinya berangsur membaik. Dokter kemudian memberinya tagihan sebesar 500.000 franc. Ketika dia melihat jumlah tersebut, orang tua itu menangis. Dokter menghiburnya, "Jangan menangis kakek tua. Jika Anda tidak mampu, kita bisa mencari jalan keluar." Namun kakek tua itu menjawab, "Saya tidak menangis karena tagihan. Saya menangis karena harus membayar 500.000 franc untuk menggunakan oksigen rumah sakit selama 4 jam. Namun, saya sudah hidup selama 93 tahun dan menghirup udara yang diberikan Tuhan, tetapi saya tidak pernah membayar sepeser pun. Pernahkah Anda berpikir tentang seberapa besar utang kita kepada kasih karunia Tuhan?" Setelah mendengar hal itu, dokter itu terdiam dan juga meneteskan air mata. Jika Anda masih bisa bernapas hari ini, itu bukan karena Anda kuat, tetapi karena anugerah Tuhan. Mohon luangkanlah waktu 2 detik untuk mengucapkan, "Terima kasih Tuhan,
Terima kasih telah memberiku napas kehidupan gratis setiap hari. Jangan mengeluh, Tuhan selalu menjaga hidup Anda dalam diam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasih, ampuni kami selama ini. Sudah menikmati berkat Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan dengan limpah. Dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi berlimpah. Tuhan ampuni. Selama ini kami tidak meresponi cinta kasih Tuhan. Kami utang terlalu banyak. Utang kepada Tuhan, utang kepada sejarah, utang kepada negara, utang kepada keluarga yang mengasihi kami. Utang kepada gereja Tuhan juga. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami yaitu tidak mau tahu, dan saat-saat yang paling sulit justru kami mungkin akan mencari suatu alasan untuk berhenti, tidak bersyukur. Cukup sampai di sini, nanti tunggu. Tapi tidak Tuhan, ajarkanlah kami justru dalam kondisi semacam ini Kristus, yaitu teladan yang telah diberikan, syukur kepada Tuhan, dan tetap naik ke atas kayu salib, dan tetap yaitu mengundang orang datang kepadanya untuk mendapatkan suatu peristirahatan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk jemaat-Mu tempat ini. Engkau sudah berkati. Walaupun dalam kondisi tantangan rencana gereja cukup besar, tapi terima kasih kalau iman, pengharapan, cinta kasih telah Tuhan titipkan kepada gembala, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada majelis, sehingga ambil bagian di dalam pelayanan, yaitu perluasan gereja Tuhan, khususnya dalam pelayanan marginal untuk mereka yang susah. Terima kasih, dengar doa kami Bapa. Kami panjatkan doa ini, Tuhan berkarya, bekerja. Terima kasih untuk Yobel selama 13 tahun. Tuhan sudah jaga lindungi. Secara manusia, impossible. Tapi Tuhan Engkau kerjakan suatu misi yang impossible menjadi possible. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, nama mulia kami berdoa. Amin. Amin.